Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Angelo Justain dalam Bincang Sepak Bola Indonesia. Dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama. Berikan juga komentar, kritikan kepada kita dan juga kepada PSSI agar selalu stay tune bersama kita, bersama rakyat, bersama masyarakat Indonesia membangun sepak bola Indonesia. Dan pada hari ini tentu saja buat semuanya supporter timnas Indonesia, buat para pendukung, buat para penonton, buat para fans, kita akan membincangkan semuanya dalam sepak bola Indonesia. Pertandingan yang cukup seru pada hari ini, di mana Mali dalam Piala Kemerdekaan akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Indonesia dalam 90 menit. Kita berada di tekanan Mali yang cukup dominan secara fisik, secara tinggi badan, kecepatan. Kita memang kalah dari Mali. Dari babak yang pertama kita udah ketinggalan sebuah gol yang cukup menyakitkan hati. Sundulan dari pemain nomor 9 Mali setelah ada crossing dari bek kiri Mali nomor 21 memberikan umpan panjang, dan nomor 9 striker dari Mali ini mampu untuk mengkreasi gol yang cukup cepat dilesakkan oleh Mali. Jadi memang di pertandingan babak pertama ini kita bisa menyaksikan bersama-sama Mali begitu bernafsu untuk segera mencetak gol ataupun memenangkan pertandingan dengan banyak gol ke gawang Indonesia. Dan berikutnya setelah gawang kita bobol oleh striker nomor 9 lewat sundulan, berikutnya pemain nomor 10 ini juga memang sangat dominan di lini tengah kita waktu babak pertama. Jadi lewat tendangan jarak jauh, spekulasi sebenarnya dari luar kotak penalti dengan kaki kiri yang cukup keras, Dava Al-Ghazemi tidak mampu menepis ataupun menghalau tendangan dari pemain yang memang saya katakan pemain nomor 10 ini menjadi bintang utama dalam pertandingan Mali. Ada nomor 10, nomor 3, nomor 8 di lini tengah Mali ini memang membuat timnas kita terlalu ke belakang, sehingga terkesan memang kita itu terlalu menumpuk pemain di wilayah back kita sendiri, pertahanan Indonesia, karena memang nomor 3, nomor 10, nomor 8 apalagi nomor 10 ini cukup bagus bagaimana dia bisa ke kanan ke kiri mengatur tempo, kemudian melewati 1, 2, 3 pemain Indonesia. Meskipun di babak kedua pemain ini udah habis secara fisik. Dan masih di babak pertama akhirnya Fadli Alberto mampu memperkecil kedudukan timnas Indonesia menjadi 2-1 lewat sebuah sundulan. Jadi poinnya adalah pemain-pemain kita dari timnas U17 dari 3 laga yang sudah dimainkan, saat memainkan lawan Tajikistan, kita lawan juga Uzbekistan, kemudian Mali, ternyata gol yang tercipta itu kebanyakan dari sundulan. Nah, prospek kedepannya adalah ini bagus nih, kans kita sebagai timnas U17 ini dalam menuju persiapan Piala Dunia U17 itu bagus, karena sekali lagi saya katakan gol-gol yang tercipta lewat sundulan itu berkelas. Lawan Uzbekistan U17 kita juga 1 gol lewat sundulan Al-Ghazani, dan yang terakhir Alberto Fadli ini mampu juga menyundul menggunakan sundulan tanpa terbang, karena memang lemparan ke dalam dari pemain kita Aska itu cukup bagus sehingga mengelabui pemain-pemain belakang dari Mali.
Oke, terlepas dari pertandingan yang sudah berjalan tadi, memang lini tengah kita itu kalah. Iya, kalah. Kalau bola biasanya passing dari kiper ke back Matthew Baker, kemudian biasanya beralih ke lini tengah ataupun di wing back kanan kiri. Ini tidak bisa kita saksikan tadi ya, karena pemain-pemain Mali depan ya, winger, striker, dia kan memainkan 4-4-2 ya. Dalam formasi itu dia memainkan 4-4-2. Ketika pemain kita itu baru memegang bola dari kiper, dia sudah melakukan pressing ke depan, sehingga di tengah juga kita udah kalah karena penumpukan pemain Mali ya. Ini bagus, dia melakukan pressing dari di depan gawang kita, sudah dia melakukan pressing, sehingga apa yang bisa dilakukan Coach Nova, dia melakukan sebuah counter attack. Karena sebenarnya di 10 menit babak pertama kita masih bisa keluar kok ya. Di 10 menit babak pertama masih bisa keluar dari tekanan-tekanan yang dilancarkan Mali. Kemudian dia menaikkan pressing ya, backnya dia sampai di tengah. Kemudian pemain depan itu dia melakukan pressing hingga 3 pemain. Kemudian di tengah dia mengisi ruang-ruang yang kosong begitu ya, sehingga ketika umpan-umpan yang pasti ini ya, itu dibaca oleh pelatih Mali. Biasanya kan pemain kita melakukan Matthew Baker langsung ke tengah gitu ya, itu pasti akan miss, terjadi kegagalan saat mereka melakukan bola-bola atas. Karena ya satu, kita kalah, satu, tinggi badan pemain-pemain kita itu kalah. Kita kalah dari tinggi badan, kecepatan. Mereka cepet banget itu, lari kita kalah, sprint kalah, kemudian passing kalah, apalagi tinggi badan kalah. Jadi memang ya kita kalah secara total itu dari sisi permainan. Di babak pertama aja ball possession kita 40, mereka 60. Di babak kedua ternyata fisik mereka sudah turun. Lah, dimasukkanlah Gali, winger kita. Cuman memang apa dia nggak panas atau gimana ya? Harapannya ketika Gali ini dimasukkan, ada sedikit perubahan di permainan winger kita yang agak mati, karena Aska juga mati, Gali mati. Gali ditempatkan di kiri ya, karena biasanya dia di kanan, dia di kiri. Harapannya lewat Aska ya, Aska kemudian Gali, serangan ini bisa hidup. Ternyata back dari Mali juga nggak bodoh, ataupun pelatih Mali itu juga nggak bodoh. Ini Gali kalau dimasukkan pasti dia akan merubah serangan dari kiri, karena dia melihat back dari Mali yang di wing kanan ya, wing back kanan ya, itu kan dia sering naik, nomor 2 Mali itu kan sering naik. Kemudian ketika Gali dimasukkan, posisinya itu mungkin akan beruntung jika Gali sudah panas. Ternyata dia nggak panas. Secara keseluruhan bagaimana? Ya kita memang kalah dari Mali, tapi salut deh buat timnas U17 bisa menyajikan ya, kalau kalah gak malu-maluin lah. Kita kalah 2-1, mereka bisa mengalahkan Uzbekistan aja 3-0, kemudian mengalahkan Tajikistan juga dengan banyak gol gitu ya, dan kita kalah 2-1. Oke, terima kasih buat Mali yang udah hadir di Piala Kemerdekaan, Uzbekistan, kemudian Tajikistan. Mudah-mudahan dari permainan di Piala Kemerdekaan itu bisa memberikan ya pelajaran buat timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia. 4 negara ini adalah kontestan Piala Dunia. Ya kelasnya udah ya kelas dunia untuk U17. Cuman ini memang Mali memang udah di atas kertas kita secara kualitas, secara materi, fisik, sprint,
kemudian skill, udah ini memang mereka udah di atas kita ya. Tapi ya itulah yang sudah dilakukan anak-anak. Mudah-mudahan ada pelajaran buat Coach Nova dalam Piala Kemerdekaan ini untuk memperbaiki banyak hal. Pemain kita banyak yang pendek ya, itu kelihatan tadi dalam pertandingan saat Mali kita kewalahan dengan postur mereka yang tinggi-tinggi di back, di tengah itu tinggi, hanya menyisakan nomor 10, nomor 2 yang badannya nggak terlalu tinggi, lainnya itu udah tinggi semuanya. Oke, kita akan berjumpa kembali pada edisi yang akan datang. Jangan lupa berikan like dan subscribe ya, kemudian dukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan berikan komentar yang terbaik buat kita, kritikan juga boleh. Kita akan berjumpa kembali dalam Jumpa Sepak Bola pada edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.